Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di sini mengikuti kegiatan sosialisasi atau diseminasi pembahasan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk kegiatan hari ini perlu perkenalan perkenalkan saya Hadina Susilorini dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami mendapatkan tugas untuk membuat aksi nyata mensosialisasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing begitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir hari ini. Semoga nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan bersama-sama. Nah, kami mulai Bapak Ibu untuk judul dari kegiatan sosialisasi ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya yakin di tempat kita, di setiap kelas maupun dalam lingkungan sekolah kita sudah menerapkan banyak sekali budaya positif, ya. Bapak Ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan di lingkungan secara umum, di lingkungan sekolah juga kita sudah menerapkan budaya positif. Coba kira-kira budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah setiap harinya? Senyum. Nah, coba saya kasih senyumnya dulu. Senyum ya, senyum dulu ya. Senyum. Kemudian apa lagi? Apa ya? Menyapa ketika berpapasan dengan murid, kemudian murid dengan guru, dengan rekan ya, kita saling menyapa. Kemudian apa lagi? Salam. Kemudian apa lagi? Sopan santun. Selain itu apa lagi yang sudah diterapkan mungkin di kelas masing-masing? Membiasakan 4 kata ajaib. 4 kata ajaib. Apa itu 4 kata ajaib? Permisi, maaf, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu ya. Membiasakan 4 kata ajaib: permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Ya, itu kata-kata yang luar biasa. Sepertinya sepele, tapi ketika diterapkan itu berarti karena orang lain jadi merasa dihargai begitu. Itu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan setiap harinya. Nah, kita akan belajar lebih dalam nanti tentang apa itu budaya positif, disiplin positif, dan lain sebagainya pada kegiatan ini. Nanti ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan luas, dan segitiga restitusi. Ini beberapa konsep yang nanti akan kita sama-sama pelajari untuk nanti dapat menjadi bekal dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru sekarang yang sedang kita laksanakan bersama-sama ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Baru nopo mboten kata-kata berdiferensiasi?
diterapkan maupun dereng di dalam pembelajaran. Ya, memang dari gaya belajarnya memilah-milah karakter. Ya, mungkin dalam pembelajaran Bapak Ibu semua itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun kita belum tahu secara mendalam apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau ini sudah tidak asing, oke? Ada lagunya, sudah nyanyi setiap hari. Ya. Profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah karakter yang ingin diwujudkan dalam anak-anak, dalam diri murid kita melalui pembelajaran. Nah, dalam paradigma baru ini, praktik pembelajaran di kelas itu benar-benar student center atau berpusat pada murid. Ya, jadi banyak aktivitas-aktivitas yang berpihak pada peserta didik kita, sehingga pembelajaran di kelas itu berpihak pada murid. Ya, bukan berpihak pada guru. Oke. Jadi kemungkinan gurunya sampai sekali memang untuk kegiatan pembelajaran ini, namun itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kita dalam pembelajaran. Nah, adanya perubahan paradigma ini juga menyebabkan adanya perubahan teori. Kalau mungkin sebelumnya kita pernah dengar stimulus respon, nah paradigma baru ini nanti kita akan belajar tentang teori kontrol. Namun sebelumnya mungkin banyak terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi yang mungkin sering terjadi di dalam kegiatan belajar kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, nanti sebelum kita memperdalam ini, saya mau ice breaking dulu biar tidak ngantuk, oke? Ini saya mau membagikan kertas, bisa minta tolong Bu Ella untuk dibagikan satu-satu, oke? Bapak Ibu untuk berdiri dulu, berdiri dari kursinya masing-masing, mungkin agak berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan. Tidak ada kasusnya sama saya di depan, Mas. Sini maju. Kertasnya dipegang di tangan kiri, ya. Jadi kali ini ice breaking-nya adalah tangga tangan tangkap, ya. Tangga tangan tangkap. Tangga tangan tangkap. Aturannya seperti ini. Kertas dipegang di tangan kiri, ya. Kemudian kalau kita naik tangga pakai apa ya? Kaki, ya, pakai kaki. Berarti kakinya itu diangkat satu. Kalau yang kesulitan tidak usah diangkat, tidak apa-apa. Kakinya tetap di bawah saja. Ya, tangga tangan tangkap, ya. Kalau tangan, kita kan tangan kanannya kosong, ya. Tangan kanannya kosong. Ketika nanti saya bilang tangan, maka itu adalah tangan kiri. Tangan kiri seperti ini. Kalau saya bilang tangga, yang dipegang lututnya, ya. Tangga tangan, ya. Kalau saya bilang tangkap, maka yang ditangkap adalah kertas temannya. Tangkap, ya. Itu ya. Oke, siap ya. Latihan dulu ya. Konsentrasi. Tadi apa kalau tangga, di mana tangga? Tangga, ya. Tangan, tangkap, ya. Tapi yang mau ditangkap kertasnya itu berusaha supaya tidak tertangkap.
Oke, ya satu lagi. Sekarang kertas yang dipegang coba diremas, kemudian disimpan di salah satu tangan. Mau tangan yang kanan boleh, mau tangan yang kiri boleh. Sudah? Nah, kalau sudah, pasangannya, temannya tadi yang berpasangan, coba untuk mengambil, anggap saja ini kertas yang dipegang adalah benda yang sangat berharga buat kita. Berharga sekali saja, kalau berharga ya Pak, cukup berharga, ya. Nah, temannya berusaha merebut benda yang sedang kita pegang erat-erat ini. Caranya bagaimana? Boleh mau dipaksa dibuka, mau dimarahin, boleh ya. Cara apapun, tapi jangan pukul-pukulan ya. Ya, boleh coba ya. Saya hitung hitungan ketiga, boleh mulai ya. 1, 2, 3. Ketika dibujuk, mana buat aku saja diberikan atau tidak? Tidak, tetap kita pegang ya, karena itu adalah barang atau benda atau hal yang berharga. Nah, ini ada hubungannya. Dari ice breaking ini ada hubungannya dengan teori kontrol. Miskonsepsi yang pertama tadi, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena diri sendiri itu yang memegang kontrol. Ketika kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu, mungkin terlihat murid tersebut bersedia melakukan. Tapi itu karena murid tersebut memberikan kita untuk mengontrol. Itu teori yang pertama. Jadi ilusi guru mengontrol murid, kita sebenarnya tidak bisa mengontrol, tapi diizinkan oleh personal tersebut atau murid tersebut untuk mengontrol dirinya. Lalu yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini juga salah satu bentuk dari kontrol. Kita misalkan memberikan bujukan, memberikan sanjungan dalam rangka untuk mengontrol murid, berarti itu salah satu usaha untuk mengontrol ya. Namun ternyata tidak selamanya bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, karena ini dapat menyebabkan murid itu jadi termotivasi atau melakukan sesuatu dengan berharap imbalan, berharap pujian. Maka sebenarnya penguatan positif itu tidak selamanya efektif. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita bertanya lagi dalam diri kita, apakah kita sering mengkritik, memberikan pernyataan yang mungkin bisa membuat murid merasa bersalah dalam rangka sebenarnya mungkin niatnya untuk menguatkan karakter, namun sebenarnya itu hanya ilusi. Ya, jadi bukan menjadi murid itu menjadi memiliki rasa bersalah, minder dan lain sebagainya. Itu akan muncul ketika kita memberikan kritik negatif. Kemudian yang berikutnya keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa itu merasa kita sudah
lebih dalam hal mungkin kita menguasai pembelajaran, mungkin kita lebih memahami tentang hal-hal tertentu, sehingga kita sering memaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, itu perilaku memaksa ini tidak efektif dalam jangka panjang. Mungkin pada saat itu efektif, namun ketika dilakukan terus-menerus itu tidak efektif dan akan menimbulkan rasa permusuhan dalam diri murid, merasa aku selalu dipaksa, sehingga bisa menimbulkan rasa tidak suka terhadap gurunya. Nah, ini miskonsepsi yang sering terjadi dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita sudah sering ya mendengar stimulus respon nih. Ketika mungkin dulu kuliah atau mengikuti PPG itu ada pendekatan stimulus respon. Ketika kita memberikan stimulus atau rangsangan, maka murid akan memberikan respon. Nah, bedanya dengan teori kontrol yang berusaha nanti kita rubah, pada stimulus respon realitas atau kebutuhan itu sama, memandangnya kebutuhan sama. Dari teori stimulus memandangnya setiap murid itu punya kebutuhan yang sama, maka ketika kita memberikan stimulus yang sama, mereka juga akan memberikan respon yang sama semuanya. Padahal setiap pribadi itu memiliki karakteristik masing-masing, jadi tidak efektif untuk dilakukan. Berbeda dengan teori kontrol yang berpendapat bahwa kebutuhan itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi murid itu memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memandang sesuatu. Mungkinkah itu pelajaran, materi, tugas, itu punya pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan pada stimulus respon itu pandangannya sama. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita memandang kalau murid kita melakukan hal buruk itu salah. Padahal pada teori kontrol ini memandang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang buruk pun ada tujuannya. Kalau kita mendalami perilaku buruk yang mungkin dilakukan oleh murid kita itu ada tujuannya. Sebagai contoh, misalkan kita menemukan murid yang mungkin berantem karena awalnya saling mengejek. Ada kalau yang sering ada kita dengar itu biasanya memanggil nama orang tua, memanggil nama orang tua, lama-lama yang satunya marah sehingga mungkin memukul atau melakukan aktivitas lain yang menyakiti. Itu kan perilaku buruk, tapi punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin untuk membela diri, mungkin tujuannya karena merasa tidak suka diperlakukan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pada stimulus respon ini berpandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kita mengontrol benda yang sangat berharga ya. Mau diminta, mau direbut, kita berusaha menyimpan. Kita yang memegang kontrol. Sedangkan orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk murid kita mungkin dengan halus, kok gagal, kita paksa. Seringnya terjadi Dan menurut teori kontrol ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya, dari sini, dari teori kontrol tadi, maka akan muncul
berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, dan tanpa ancaman atau hukuman. Kita juga bisa melihat pada diri kita. Selama ini kita melakukan disiplin itu karena apa? Apa karena kita takut hukuman? Atau karena kita ingin mendapatkan penghargaan? Atau karena disiplin itu memang muncul sebagai rasa tanggung jawab dan integritas kita yang muncul dari dalam, bukan karena paksaan dari luar. Itu bisa menjadi bahan refleksi kita. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menuntun peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi dari dalam dirinya dia sudah menunjukkan sikap disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada frasa kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Kalau kebajikan, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu yang sudah disepakati secara universal. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila dalam institusi kita ya, pembelajaran di Indonesia, kurikulum merdeka. Itu menerapkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu contoh nilai kebajikan yang ada pada kurikulum kita saat ini. Kemudian ada contoh dari IBO Primary Years Program. IBO itu kurikulum internasional. Primary Years Program ini program yang diperuntukkan anak-anak di usia primer dari 3 sampai 12 tahun. Di sini nilai kebajikan yang ditekankan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup life skill yang di dalamnya juga ada nilai-nilai kebajikan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan seterusnya. Ini contoh. Nah, yang kita terapkan dalam kurikulum kita saat ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan di sekolah itu ada intrakurikuler, ada kurikuler, ada ekstra, ada juga program P5 yang menguatkan karakter. Itu tujuannya untuk dapat mencapai nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa? Siapa yang mau berpendapat? Pak Eko? Sampai Pak Ida ini. Kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar bidang jasmani, Monggo, apa saja? kalau di bidang jasmani itu berupa makanan, mungkin terus kebutuhan pokok, dan juga terus kebutuhan rohani juga berhubungan dengan iman dan perbedaan-perbedaan yang positif. Oke, mantap. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Eko. Ada lagi yang mau mengatakan melengkapi jawaban dari Pak Eko tadi? Guru
kesehatan, ketenangan jiwa, Siti, kebahagiaan, harmonis, nyaman, Bella, aman, Bumi, damai. Banyak ternyata kebutuhan manusia ya. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, yang pertama bertahan hidup. Semua kita manusia pasti bertahan hidup ya. Ini berhubungan dengan fisik, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu merupakan kebutuhan kita untuk bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Dalam kebutuhan ini lebih pada kebutuhan secara psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, dipedulikan, ini masuk dalam hubungan dan koneksi sosial ya, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, rekan ya, bahkan antara guru dengan murid. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Maka anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang besar, biasanya mereka itu akrab dengan orang tua. Kemudian mereka juga belajar karena suka dengan gurunya. Ada apa tidak di kelas yang sukanya nempel terus? Ada ya? Ada. Apalagi kelas 1 biasanya selalu nempel dengan gurunya, kelas 2, kelas kecil ya. Nah, bagi anak-anak yang kebutuhannya tinggi, hubungan sosial antara diri dengan teman itu dirasa sangat penting. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan. Di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini juga merupakan kebutuhan secara psikologis ya, di mana ini berkaitan dengan pencapaian. Kita pasti setiap individu memiliki pencapaian tersendiri. Nah, itu yang berusaha untuk kita penuhi. Maka anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar pengakuan tinggi itu biasanya ingin jadi pemimpin. Bu guru, saya saja yang memimpin doa. Ada ya? Ada. Siapa yang mau jadi ketua kelas langsung? Nah, maka anak-anak tersebut itu memiliki kebutuhan penguasaan yang besar. Ingin berprestasi, ingin menjadi pemimpin. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Di sini termasuk dalam kemandirian, memiliki pilihan mencoba hal baru dan dapat mengendalikan arah dirinya. Jadi memiliki kebebasan. Pengen bisa memiliki kemandirian. Kemudian bisa memilih, misalkan dalam pelajaran saya pengen memilih pelajaran yang bermain-main. Nah, itu mungkin ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu biasanya suka sekali bermain. Kepengennya di kelas mungkin ada yang lari-lari, yang kesannya sulit diatur mungkin, tapi sebenarnya mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, pengen merasa bebas. Itu kebutuhan yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ini hubungannya dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Semuanya pasti senang tertawa ya. Itu bagian dari refreshing ya, tertawa. Ini biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Jadi suka mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kadang mungkin menemukan kalau ada yang sukanya olahraga, kalau pelajaran di kelas kayaknya kurang ya. Itu salah satu mungkin karena dia senangnya di situ. Dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan
dasar manusia. Oleh karena itu, kita sebagai guru itu harus bisa memahami kebutuhan dari murid-murid kita itu apa. Nah, dari kebutuhan tadi, maka ada motivasi perilaku manusia seperti yang tadi saya singgung sedikit. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, ada 3 level. Level yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman, tidak pengen dihukum, maka dia melakukan sesuatu. Kemudian level yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mengerjakan ini nanti supaya mendapatkan penghargaan. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga datang dari dalam. Menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang dipercaya. Kita melakukan disiplin itu karena datangnya dari dalam diri, bukan karena takut dihukum atau mau diberi penghargaan, tapi karena kita memang dari dalam diri kita meyakini nilai-nilai tersebut dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga motivasi tersebut, nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin agak asing dengan kata-kata restitusi, bukan? Atau sudah pernah membaca atau mempelajari tentang restitusi? Nah, untuk yang hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan contohnya ada anak yang datang terlambat. Karena terlambatnya sudah lama, tidak izin, kita memberikan hukuman. Lari ke lapangan 5 kali, itu hukuman. Terencana apa tidak? Tidak, spontan. Dan itu merugikan anak. Ya, itu merugikan anak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak tahu apa sih yang akan terjadi pada saya kalau saya melakukan kesalahan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, dan murid merasa tidak nyaman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana dan sepakati. Sebagai contoh, misalkan kita sepakat membuat kesepakatan. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti bu guru kasih tugas 2 kali lipat. Itu sepakat ya, berarti ada konsekuensi dari tindakan. Murid tahu, kalau dia tidak mengerjakan PR, maka mendapatkan tugas 2 kali lipat. Nyaman atau tidak? Tidak nyaman, karena mungkin tidak mengerjakan PR itu bukan karena disengaja. Bisa jadi sakit malamnya sehingga tidak bisa mengerjakan PR, atau bisa karena hal yang lain. Kemudian sedangkan restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini maka dari nilai-nilai tadi ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Mana nanti dari kelima posisi ini yang terbaik yang kita terapkan? Yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan melihat ilustrasinya. Nah, dari penghukum ini sebagai contoh penerapannya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sering kita temui ya? Tidak pakai topi, tidak pakai dasi, atau atribut yang lain. Sebagai posisi penghukum, maka guru langsung memberikan hukuman. Kamu tidak pakai topi, hormat pada bendera 1 jam. Itu berarti guru menempatkan diri sebagai posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Dengan kasus tersebut, kita memberitahu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Dengan kata-kata itu, maka anak merasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya akrab sekali dengan gurunya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong
Kelima, terakhir adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dengan bertanya, maka murid akan menjawab. Kita beri pertanyaan, apa kesalahannya? Oh, tidak pakai topi. Lalu apa yang harus kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan? Minggu depan tidak mengulangi lagi, ya. Begitu. Ini adalah posisi sebagai manajer. Kemudian kita akan bersama-sama melihat ilustrasi 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Berperilaku baik, namun kepada orang tentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Kemudian poin yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah? Ada yang kesepakatan kelas ya? Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Keyakinan berdasarkan kesepakatan. Kalau keyakinan itu kita membuatnya berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid. Tapi kalau peraturan kelas itu sudah diatur oleh gurunya, anak tinggal mengikuti peraturan. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Bu Indah ya. Salah satu poinnya keyakinan. Tadi sudah disampaikan di awal, keyakinan adalah nilai yang disepakati. Berarti ada kesepakatan di situ. Sedangkan peraturan itu hanya satu arah dari guru kepada muridnya, memberikan peraturan untuk ditaati. Sedangkan keyakinan ini terjadi dua arah. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan keyakinan kelas itu ada tahapannya. Ya, ada keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, pernyataan positif dan sedikit tidak banyak ya, karena itu harus diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi di kelas dan di sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini ada keterlibatan dari warga kelas. Tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Nah, sekarang kita mau praktek. Coba kita praktek membuat atau menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Pertama, apa dulu yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah menuliskan. Kita rubah nanti, jadi kita awalnya akan menuliskan peraturan-peraturan yang ada di kelas masing-masing. Peraturannya. Peraturan ini bisa sebagai contoh, misalkan tidak terlambat masuk kelas sebagai contoh, oke? Atau peraturan apa yang ada di kelas, monggo nanti silahkan ditulis, boleh satu, boleh dua dalam kertas sticky note, nanti kita tulis di tempel di depan. Nah, dari peraturan kelas tersebut akan kita rubah menjadi keyakinan. Kita coba nih praktek supaya silakan ditulis satu atau dua, nanti kita tempel di depan, lalu kita rubah peraturan tersebut menjadi keyakinan. Ya, ini tadi sudah membuat peraturan ya. Peraturan yang pertama, semua siswa wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, yang piket berangkat lebih awal ya. Yang ketiga, semua menjaga kebersihan. Kemudian selanjutnya ada datang tepat waktu, melaksanakan piket, memakai seragam batik setelah olahraga. Yang selanjutnya, yang tugas piket datang lebih awal, berdoa sebelum belajar, berbaris sebelum masuk kelas. Kemudian potong kuku setiap hari Jumat, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilarang membawa HP ke sekolah. Yang keempat,
jangan membuang sampah sembarangan. Tugas PR diselesaikan di rumah, bukan di sekolah. Nah, jadi ini peraturan ya, banyak sekali peraturan yang kita terapkan, kita rubah menjadi keyakinan. Tadi poinnya apa saja ya? Keyakinan menurut dulu. Abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, jadi yang disepakati bersama. Pernyataan positif, berarti kalimatnya juga kalimat positif. Sedikit saja, mudah diingat, sesuai dengan kondisi dan semua warga kelas dilibatkan. Tadi sudah melibatkan semuanya ya. Kita rubah. Yang pertama tadi ada semua siswa wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian ada tugas PR diselesaikan di rumah, bukan di sekolah. Kemudian ada tadi sudah tentang tugas ada 2. Berarti nilainya apa di sini? Nilai atau kebajikan, nilai kebajikannya dari mengumpulkan tugas tepat waktu dan menyelesaikan PR di rumah apa? Yang mau digali? Disiplin dan apa lagi? Bertanggung jawab. Berarti kita bisa menuliskan keyakinannya apa? Bertanggung jawab terhadap ya, tugas di sini mau tugas di sekolah, di rumah itu bertanggung jawab. PR berarti selesaikan di rumah. Ini satu keyakinannya. Kemudian ada yang piket datang lebih awal, datang tepat waktu melaksanakan piket. Berarti apa? Disiplin. Disiplin. Berarti sama tidak dengan ini tugas piket? Ya, sama ya. Tugasnya universal. Mau tugas piket, tugas pelajaran itu bertanggung jawab. Berarti bisa masuk ya dalam nilai ini ya. Bisa masuk. Kemudian ada apa lagi? Menjaga kebersihan. Ini ada jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Berarti itu satu nilai apa tidak? Ya. Kalau jangan membuang sampah sembarangan itu kalimatnya masih dalam bentuk negatif. Kita rubah menjadi positif. Berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas ini juga termasuk tadi piket salah satunya nilainya untuk menjaga kebersihan, oke? Menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada lagi berdoa sebelum belajar. Ya, itu berarti sudah merupakan nilai kebajikan, berdoa sebelum belajar. Kemudian ada lagi datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Berarti apa? Nilai yang mau ditanamkan. Disiplin ya, disiplin waktu ya. Disiplin waktu, kalau datangnya tepat waktu berarti pulangnya juga tepat waktu ya. Pulang lebih awal atau terlalu larut begitu. Kemudian selanjutnya ada dilarang membawa HP ke sekolah. Nah, dilarang ini masih kalimat negatif. Kita rubah menjadi positif, menjadi apa? Tidak boleh dan dilarang sama. Berarti membawa apa? Membawa perlengkapan sekolah.
dibutuhkan gitu deh. Kira-kira kemungkinan terjadi apa tidak pembelajaran menggunakan HP? Ada ya. Berarti kalau dilarang itu kan nggak boleh sama sekali. Ketika diperbolehkan berarti lakukan menjadi apa? Boleh membawa HP ketika dibutuhkan dalam pembelajaran ya. Nah, cukup 5 saja ya, tidak usah terlalu banyak, nanti lupa. Dari kelima keyakinan kelas ini, sepakat apa tidak, itu perlu ditanyakan kembali dengan murid-murid kita. Sepakat apa tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, ketika sudah sepakat, maka keyakinan kelas ini menjadi nilai yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran setiap hari. Ketika ada anak yang mungkin melanggar dari kelima nilai ini, maka bisa dipertanyakan lagi. Seperti tadi pada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini nanti hubungannya dengan restitusi. Nah, itu tadi kita sudah pakai keyakinan. Nah, kita hubungannya dengan restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara proses yang dilakukan guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam restitusi ini tujuannya untuk menciptakan murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bisa mengenali kesalahan yang dilakukan dan bisa mencari solusinya sendiri. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Jadi kita memfasilitasi dengan apa? Dengan tadi seperti di posisi manajer kita melakukan coaching, namanya melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan, apa kesalahan yang kamu lakukan? Bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Keyakinan apa yang sudah dilanggar dan seterusnya. Itu berarti kita sudah menerapkan restitusi dan menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Itu tadi. Dalam restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi dari menstabilkan identitas ini kita gali dulu kesalahan apa sih yang sudah dilakukan oleh murid kita dengan memberikan pernyataan atau pertanyaan. Kemudian menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kapan kita bisa tahu kalau kita benar, kalau kita tidak bersalah, begitu ya. Jadi ketika ada kesalahan, itu adalah proses dari pembelajaran untuk menuju ke yang lebih baik. Tahapan yang kedua ada validasi tindakan. Dalam tahapan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pada dasarnya perilaku mungkin yang menyimpang dari keyakinan itu sedang memenuhi kebutuhan tertentu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Proses yang ketiga ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau motivasinya datang dari dalam diri, maka kita bisa menemukan solusinya dari permasalahan. Setelah dituntut, solusinya apa supaya tidak terlambat lagi? Misalkan, solusinya apa supaya kamu tidak terlambat dalam mengerjakan tugas? Nah, dari situ murid dapat menemukan sendiri apa yang harus dilakukan sehingga tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi dari materi keseluruhan materi ini saling terkait. Kita sebagai guru di kelas sering menghadapi berbagai macam karakteristik. Ya, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya kan beda-beda, gitu. Ada yang mungkin tadi yang kesenangannya itu tinggi sekali
maju dengan kebutuhan masing-masing, dengan karakteristik masing-masing. Nah, ini terakhir ya, ini sudah terakhir Bapak Ibu, sudah thank you. Jadi intinya dari apa yang tadi sudah saya sampaikan ini mengenai disiplin positif yang sangat bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sekolah kita, karena kitalah agen perubahan. Sekolah itu kan agen perubahan ya. Murid itu masuk tidak seragam. Ketika kelas 1 mungkin ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum bisa membaca, mungkin ada yang cepat sekali, ada yang mungkin lebih lambat dari temannya. Mereka datang dengan berbagai macam karakteristik, berbagai macam kebutuhan. Kita sekolah ini sebagai agen perubahan, maka kita tidak menjudge seorang anak, oh dia itu buruk karena perilakunya. Kita kenali kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut, apa yang berusaha dia penuhi. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, bisa datang dari rumah, dari lingkungan, kemudian di sekolah. Nah, itulah yang berusaha untuk kita penuhi dalam pembelajaran kita, sehingga setiap karakteristik, setiap kompetensi murid kita itu bisa berkembang lebih maksimal lagi. Nah, inilah proses atau prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tidak mengkotak-kotakkan mana yang kurang pandai, mana yang pandai tidak, tapi kebutuhannya berbeda. Kebutuhan yang satu dan yang lain berbeda. Memang tujuan dari penerapan disiplin positif ini. Sehingga demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan mungkin banyak kekurangan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dulu atau mungkin tanggapan, masukan, curhat boleh? Kita berusaha merubah kata negatif menjadi kata positif. Betul ya. Ya betul sekali. Merubah kata negatif menjadi kata positif. Nah itu tadi satu poin ya. Jadi kita rubah hal yang negatif menjadi yang positif, lebih enak rasanya buat dilakukan. Jadi kita nggak takut. Kalau dengan tulisan dilarang jangan, berarti itu biasanya ada hukuman. Ya, nah itu menyebabkan disiplin yang ada dalam diri murid itu karena takut untuk dihukum. Sedangkan kita sedang memproses supaya disiplin datang dari motivasi di dalam diri. Nah, demikianlah kegiatan kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan refleksi? Mungkin apa yang didapat tadi Bu Ida sudah merubah kata negatif menjadi positif. Ada lagi? Mas Eko, monggo. Harus pakai mic ini kalau Mas Eko. Karena suaranya Untuk anak-anak mungkin karakteristiknya itu berbeda-beda ya. Seperti dulu mungkin kita lebih mendorong agar mengeksplorasi anak tersebut supaya tereksplor dengan baik. Terima kasih. Bisa menjadi manajer. Ya, menjadi manajer. Saya rasa kemarin semua sudah melakukan upaya awal untuk mengenali karakteristik apa dari diagnostik. Ya, kemarin ada tes diagnostik karakter, kemudian minat, itu memetakan kebutuhannya apa, senangnya apa, itu awalnya dari diagnostik. Dari situ kan kita bisa menggambar pembelajarannya mau dibuat yang seperti ini, arahnya sini. Nah, dari situ kita mendapatkan data awal yang bisa digunakan untuk mengeksplor tadi, yang mengeksplor karakter, bakat, minat yang sudah dibawa beserta didik dari rumah, kita tingkatkan lagi. Ada lagi? Sudah cukup? Ya. Demikian hari ini saya merasa senang sekali dengan kehadiran Bapak Ibu semua dan dapat menyampaikan tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah sedikit informasi atau bekal yang mungkin nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas maupun dalam setiap kegiatan sekolah, sehingga nantinya ke depan SD Negeri Tumia bisa semakin maju lagi melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kertas sticky note ya. Kamu boleh tulis 1 atau 2 peraturan sekolah atau peraturan di kelas yang kamu tahu. Kemudian nanti dari peraturan itu kita akan membuat keyakinan kelas. Paham ya? Guru akan bagi sticky note-nya. Nanti kalau sudah selesai, boleh kamu tempelkan di kertas peraturan sekolah. Kamu boleh tulis 1 atau 2 ya. Yang kamu tahu apa? Kemudian menghormati bapak dan ibu guru. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan halaman sekolah atau kelas. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bolos mengikuti kegiatan kelas. Piket sesuai jadwal dan ketika sedang piket kelas harus berangkat lebih awal dari yang lain. Menyiram bunga atau menyapu halaman boleh perempuan dan laki-laki. Tidak boleh membuli. Apa itu membuli? Merundung ya, merundung. Tidak boleh membuang sampah di laci meja. Tidak boleh gaduh. Tidak boleh berbicara dengan teman saat guru menjelaskan. Tidak boleh berisik di dalam kelas. Oke, dari semua peraturan ini nanti kita akan buat keyakinan kelas. Kita akan buat keyakinan kelas. Nah, dan itu kan beberapa masih kalimat negatif ya. Tidak boleh kita ubah menjadi kalimat yang positif. Coba dari yang satu dulu.
mencontek berarti apa? Kalau tidak boleh mencontek? mengerjakan tugas Sendiri dan mengerjakan tugas secara secara mandiri. Ya. Berarti mandiri gitu ya. Mandiri itu bisa dalam mengerjakan tugas, tes gitu. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti apa? buang sampah pada tempatnya. Betul, pintar. Buang sampah pada tempatnya. Terus yang keempat, menjaga kebersihan halaman sekolah dan lingkungan kelas. Kamu sudah positif ya? Berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah.